Your brother was hanged, drawn, and quartered. I today have sworn fealty to a god. My wife, my daughter, they're both alive, taken by the prince. Aim will be to take our England next. God, for honor, for country, for family. Now we fight like wolves. So long as you fight! Halo kaum-kaum santai, gimana kabarnya? Tetap santai ya kan? Walaupun terkadang hidup ini berat, tetap dibawa santai saja, oke? Kali ini, untuk menemani waktu santai kalian, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Outlaw King yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pejuang yang ingin membebaskan negaranya, yaitu Skotlandia, dari jajahan Inggris. Namun, para pejuang lainnya tidak semua ikut dengannya. Akhirnya, pejuang itu harus berperang melawan kerajaan Inggris beserta saudara seperjuangannya. Penasaran gimana pejuang itu merebut kembali Skotlandia? Yuk, langsung saja kita mulai. Pada tahun 1304, Raja Skotlandia meninggal. Karena ia tidak memiliki keturunan, akhirnya para pejuang Skotlandia memutuskan Raja Edward dari Inggris sebagai penerusnya. Para kesatria berkeyakinan kalau Edward adalah pemimpin yang adil dan bisa memimpin Skotlandia maupun Inggris. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Edward lebih memihak ke Inggris dan menyuruh rakyat Skotlandia membayar pajak ke Inggris. Melihat itu, para pejuang Skotlandia yang dipimpin Wallace melakukan pemberontakan. Akan tetapi, Wallace kalah dan dia bersembunyi di hutan. Karena tidak adanya sosok pemimpin, akhirnya para pejuang Skotlandia menyerah dan bersumpah setia ke Raja Edward. Salah satu pejuang itu bernama Robert the Bruce. Di luar, putra Raja Edward bernama Billy menantang duel Robert. Billy adalah teman Robert waktu kecil dulu. It's understandable. Kill you all. Di sela-sela duel pedang tersebut, Billy mengatakan jika Wallace ditemukan, badannya akan kami potong-potong di hadapan kalian. Mendengar pemimpinnya dihina seperti itu, para pejuang Skotlandia hanya bisa diam dan pasrah. Tak lama, ada pejuang Skotlandia lainnya datang ke Edward. Dia bernama James Douglas. Douglas meminta supaya tanah dan kastilnya dikembalikan. Namun, Edward menolak karena merasa kastil itu sekarang sudah jadi milik Inggris. Douglas pun diusir. Sebelum perpisahan, Edward mengajak para pejuang untuk menyaksikan penghancuran kastil Skotlandia. Edward menunjukkan itu supaya para pejuang Skotlandia tidak lagi memberontak. Robert dan ayahnya pun pulang dan film pun dimulai. Kemudian kita diperlihatkan wanita cantik bernama Elizabeth. Elizabeth dijodohkan dengan Robert atas perintah Raja Edward. Keputusan itu diambil supaya hubungan kedua negara menjadi akur. Ibu Elizabeth mengatakan kalau istri Robert meninggal 9 tahun yang lalu dan dia meninggalkan satu anak perempuan bernama Marjorie. Tibalah Elizabeth ke kastil Robert. Melihat kecantikan Elizabeth, Robert hanya bisa diam dan tidak bisa menolak. Elizabeth pun menghampiri Marjorie. Terlihat Marjorie mau menerima ibu barunya. Mereka pun melangsungkan acara pernikahan. Are you enjoying yourself? Time to rock! Keesokan harinya, terlihat para rakyat yang sedang membayar pajak ke Robert, yang nantinya akan diserahkan ke Inggris. Tiba-tiba, pasukan Inggris datang dan mengambil para pria untuk dijadikan pasukan Inggris. Robert cuma bisa diam karena itu sudah kewajiban mereka. Saat ada anak kecil yang mau diambil, Elizabeth melarangnya. Karena tahu ayah Elizabeth adalah orang penting di kerajaan Inggris, pasukan Inggris pun pergi. Robert pun mengapresiasi keberanian tindakan Elizabeth tadi. Tak disangka hal itu membuat Elizabeth salting. Kemudian Robert menemani ayahnya duduk santai. Ayahnya bercerita kalau Raja Edward adalah temannya waktu kecil dulu. Ayahnya tidak menyangka kalau teman baiknya menjadi seperti ini. Dan ternyata itu adalah obrolan ayah Robert untuk terakhir kalinya. Ayahnya pun wafat.
Robert pun pergi untuk membayar pajaknya. Taxes from Carrick. Saat mau pulang, Robert melihat para warga sekitar sedang heboh. Robert kepo dan segera mencari tahu. Dan ternyata badan Wallace sudah dipotong dan digantung. Warga setempat pun marah, namun pasukan Inggris segera bertindak. Robert cuma bisa diam. Di rumah, Robert memberitahu saudaranya kalau Wallace dibunuh Inggris. Kemudian Robert mengajak saudaranya untuk memberontak ke Raja Edward. Sedangkan Elizabeth sebagai seorang istri, dia mendukung apapun keputusan Robert. I choose you. And whatever course. Good night. Dan akhirnya Robert mulai menemui para pejuang lainnya untuk bergabung. Singkat waktu, Robert sampai ke kediaman pejuang bernama John. Meskipun sama-sama berasal dari Skotlandia, John dan Robert saling bermusuhan untuk mendapatkan gelar Raja Skotlandia. Robert meminta John untuk bergabung, atau kalau tidak, berikan setengah pasukannya untuk Robert. Akan tetapi, John menolak dan malah mengancam akan memberitahu Edward kalau Robert akan berkhianat. Mendengar hal itu, Robert segera menghabisi John. Setelah itu, Robert pergi ke pastur untuk meminta pengampunan. Para pastur pun berdebat. Mereka bingung kalau menghukum mati Robert nantinya tidak ada pejuang lagi yang berani menantang Inggris. Dan takut kalau Inggris terlalu lama berkuasa, gereja tidak akan aman. Akhirnya, pastur memutuskan mengampuni Robert asalkan dia mau menjadi Raja Skotlandia. Yang artinya Robert berkhianat ke Raja Edward. Robert pun menerima tawaran itu. Tak berselang lama, kabar itu sampai ke Edward. Edward pun marah dan menyatakan perang. Billy yang merasa sudah dewasa menawarkan diri sebagai pemimpin perang itu. Edward pun menyetujuinya. Kembali lagi ke Robert yang akan pergi ke tempat pelantikannya sebagai raja. Tiba-tiba Douglas datang. Douglas menawarkan untuk bergabung dengan Robert asalkan nanti kalau menang tanah milik Douglas dibebaskan. Robert pun menerima dengan senang hati. Tibalah pelantikan Robert sebagai raja baru Skotlandia. I inaugurate you, Robert Bruce, Your Majesty. As a symbol of my duty to serve the Scottish people. Kemudian Robert mendatangi wakil Raja Edward bernama Valens. Robert meminta Valens mengembalikan benteng Skotlandia, karena itu merupakan benteng Raja Skotlandia. King of Scots. Valens pun mengajak perang, tapi Robert tidak mau mengorbankan banyak nyawa. Akhirnya Robert menantang duel. Valens menyetujuinya, tapi Valens meminta duel itu besok karena sekarang mereka sedang ada acara sakral. Malamnya, ketika mereka mau beristirahat, tiba-tiba ada serangan dari musuh. What's happening? Go. Foot soldiers! Ternyata itu adalah pasukan Valens. Robert menyuruh anak buahnya pergi membawa Elizabeth dan Marjorie ke rumah saudaranya. Marjorie. Come, I'll come find you. Quickly! Karena serangan itu mendadak, pasukan Robert pun tidak siap. Saudara Robert segera membawa Robert pergi dari tempat itu. Karena pertempuran semalam, pasukan Robert hanya tersisa sedikit. Tiba-tiba, perjalanan mereka dihadang pejuang bernama Dougal. Dougal merupakan sepupu John. Robert mengajak Dougal bergabung. Namun, karena sakit hati, Dougal pun menolak dan membiarkan Robert lewat. Di sisi lain, Marjorie sampai di tempat di mana ibu kandungnya dilahirkan. Mereka pun disambut dengan baik. Kembali ke Robert, jalan mereka sudah buntu dan mengharuskan menggunakan perahu untuk melanjutkan mencari pejuang lainnya. Kemudian, Billy dan pasukannya menuju ke Elizabeth. Elizabeth dan Marjorie kabur ke hutan. Billy pun sampai. Billy menanyakan di mana istri Robert ke saudara Robert bernama Neil. Neil menjawab mereka sudah pergi kemarin.
Namun Elizabeth ditangkap, dan hal itu membuat Billy marah karena Neil berani membohongi dia. Akhirnya Neil dieksekusi dengan sadis. No, please, I swear. Elizabeth dan Marjorie dibawa ke markas Inggris. Setelah perjalanan jauh, Robert pun sampai dan dia langsung disambut pejuang bernama McKinnon. Namun usaha mereka sia-sia, McKinnon menolak untuk bergabung dan akhirnya Robert dan lainnya kembali lagi. Kemudian Sin melihatkan Elizabeth dan Marjorie. Tak lama ada biarawati datang dan memaksa mengambil Marjorie. Mereka pun dipisahkan. Kembali lagi ke Robert. Angus datang dan memberitahu kalau adiknya dibantai Billy. Istri dan anaknya dibawa. Mendengar itu, Robert memutuskan untuk segera kembali. Di hadapan Douglas, Robert mengatakan kalau sekarang kita akan berperang sesungguhnya dan tidak sembunyi lagi. Singkat waktu, Robert sampai di kastilnya yang sudah dikuasai Inggris. Robert pun bersembunyi di tumpukan kayu. Saat penjaga lengah, Robert pun masuk. Gerbang dibuka dan pasukan Robert mulai menyerang. Robert pun berhasil menghabisi seluruh pasukan Inggris. Kemudian Robert mengajak rakyatnya bergabung dengannya. Dan Robert juga membakar kastilnya supaya Inggris tidak punya markas lagi. Robert pun melanjutkan ke kastil-kastil lainnya dan melakukan hal yang sama. Berita itu pun sampai di Raja Edward. Edward mengatakan ke Billy supaya jangan mengecewakannya. Billy yang merasa gagal karena tidak segera menemukan Robert berjanji ke Edward akan melakukan yang terbaik. Kembali ke Robert. Sembari mengumpulkan pasukan, tiba-tiba pasukan Robert yang diserang Valens masih ada yang hidup. Dan seorang pemuda menemukan mahkota milik Robert. Guys, it's good to have you back. Sin berpindah ke Elizabeth. Dia dipertemukan dengan orang tuanya. Tak lama berselang, Billy datang. Billy menyuruh Elizabeth menandatangani perjanjian untuk membatalkan pernikahannya dengan Robert. Namun karena sudah terlanjur cinta ke Robert, Elizabeth menolaknya. Now sign it! No, that's right. I cannot. Akhirnya Elizabeth dikurung di luar kastil. Put her down. Raja Edward, Billy, dan pasukannya pergi untuk berperang. Begitu pula dengan Robert dan pasukannya. Namun di tengah perjalanan, Edward tiba-tiba tak sadarkan diri. Ternyata Edward sudah mau menemui ajalnya. Edward berpesan ke Billy supaya jangan sampai kalah dan lindungi kerajaan Inggris. Onward to Scotland! Robert pun menyiapkan strategi untuk menghadapi Inggris. Dia mencari rawa, kemudian mengasah kayu sampai runcing, lalu mulai menggali. Setelah itu, Douglas menghadang pasukan Inggris. Douglas mengatakan kalau kita akan bertempur besok. Lokasinya di bawah bukit belakang. Inggris pun menyetujuinya. Malamnya, Valens mengatakan pasukan kita berjumlah 3.000 orang. Sebaliknya, Robert mengatakan pasukan kita sekarang cuma 500 orang. Tetapi Robert tidak takut. Kemudian dia menjelaskan strategi besok. Mereka tidak akan pakai kuda dan biarkan musuh menyerang duluan. Lalu pertahankan bagian tengah. Kemudian desak musuh supaya ke samping. Remember this! The men's aim will be to take all England left!
Robert tidak mau kalah, dia juga memberi motivasi ke pasukannya. I could talk about honor. Hey! Today we are beat so long as you fight! Akhirnya peperangan dimulai. Wait till my word! Move! Strategi Robert berjalan dengan baik, bahkan sesuai keinginan Robert, musuh berjalan ke samping. Billy pun mulai menyerang. Valence mengajak pasukan Inggris kabur. Pasukan Skotlandia pun memenangkan peperangan itu. Akan tetapi, Billy tertinggal di belakang. Duel antar raja pun terjadi. Shall I kill him, Your Majesty? Dengan baik hati, Robert membiarkan Billy selamat meskipun Billy telah membunuh saudaranya. Mungkin Robert kasihan karena Billy juga temannya waktu kecil dulu. Dan akhirnya mereka bisa merebut kembali Skotlandia dari jajahan Inggris. Di scene akhir diceritakan kalau Billy menjadi penerus ayahnya. Namun dia dibunuh oleh pejuang Inggris sendiri. Dan pada akhirnya Robert bertemu kembali dengan Elizabeth. Where's Marjorie? She's waiting for you. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.